sales yang paling dibenci. Oke teman-teman semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan selalu dalam keadaan yang bahagia dan berkecukupan. Nah, di video kali ini saya ingin sharing sama kalian sales yang paling dibenci. Jadi apabila saat ini penonton channel saya itu adalah seorang sales yang bekerja di salah satu distributor ataupun yang ingin berencana melamar kerja jadi sales di salah satu distributor, pastikan tonton video ini sampai selesai ya teman-teman. Bahkan untuk para sales freelance, sales canvas, video ini juga mungkin sedikit banyaknya ada pembelajaran yang bisa diambil. Jadi disimak sampai habis. Oke, jadi ada dua tipe sales yang paling dibenci teman-teman. Dan ini adalah sales yang sangat merugikan banyak sekali pihak teman-teman. Ada dua sales, yang pertama adalah sales yang mengambil area milik temannya. Dan yang kedua adalah sales yang melakukan jual rugi. Saya akan fokus membahas di yang nomor dua, yaitu sales yang melakukan jual rugi. Alasan sales resmi distributor itu menjual rugi itu motifnya macam-macam. Ada yang memang kebetulan di hari itu ada acara nikahan temennya atau ada acara kencan sama pasangannya. Lalu si sales itu menjual rugi supaya ya udahlah, saya jual di satu tempat, saya jual rugi nggak apa-apa. Saya jual di bawah harga grosir, Bu. Ini dibeli semua, Bu ya. Saya mau pergi seperti itu. Nah, mungkin kalau misalnya sekali dua kali itu nggak masalah, tapi kalau misalnya salesnya itu gaya berjualannya seperti itu benar-benar sangat merugikan banyak pihak. Yang pertama, pihak yang dirugikan adalah grosir. Kenapa? Lah, sales motorisnya aja harganya segini, masa grosir lebih mahal? Ya, yang terjadi adalah grosir tidak akan jalan. Grosir atau agen tidak akan jalan. Padahal distributor itu memang sengaja kasih harga grosir itu lebih murah daripada harga sales motoris. Supaya apa? Supaya para pemilik toko, pemilik warung itu belanjanya sama grosir. Setelah itu yang di-push itu adalah grosir. Karena apa? Karena kalau misalnya grosir dari pembelian biasanya 1 karton di-push jadi 10 karton itu mau. Apabila downline-nya udah banyak atau yang beli di grosir itu udah banyak. Karena grosir adalah pusat kulaan, pusat perbelanjaan. Nah, sedangkan kalau misalnya toko-toko kecil, warung-warung kecil, itu kalau misalnya biasanya order 1 karton, di-push 10 karton nggak bakal mau. Paling 1 karton jadinya 2 karton. Nah, yang pertama grosir tidak akan jalan. Terus yang kedua, yang dirugikan adalah teman sepekerjaannya teman-teman. Jadi begini, kalau misalnya kalian cara nyalesnya itu jual rugi supaya produk kalian itu laku. Yang terjadi apabila suatu saat ada rollingan atau refresh area ya teman-teman. Jadi saya kasih tahu kalian, di beberapa distributor ada sistem namanya itu refresh area atau rollingan. Jadi biasanya kalian itu cover area kecamatan A atau kabupaten A. Nggak selamanya kalian di situ, suatu saat akan di rolling. Kenapa? Ya supaya kalian itu bisa mengenal area yang lain juga. Misalnya saya di kecamatan A nih udah punya banyak toko. Terus teman saya di kecamatan B ternyata itu kok nggak laku, produknya itu nggak laku. Nah, akhirnya saya disuruh untuk mengcover area B. Teman saya yang area B disuruh mengcover area A karena dianggap area A itu udah jadi. Nah, kalau misalnya teman kalian yang mengcover area kalian itu akan kaget teman-teman. Jadi, loh, masa harganya segini mas, sama sales yang sebelumnya mas itu harganya nggak segini. Nah, itu yang terjadi adalah teman kalian itu yang di rolling di area kalian itu dimaki-maki sama pemilik toko dan produknya itu nggak akan laku. Seperti itu teman-teman. Jadi jangan biasakan menjual rugi. Kasihan kalau misalnya suatu saat ada rollingan, ataupun kalau misalnya kalian itu istilahnya suatu saat dipecat karena ketahuan sama pihak distributor. Nah, ada anak baru nih, sales baru masuk, disuruh mengcover area tersebut. Area tersebut itu udah mati, produk kalian udah mati. Seperti itu teman-teman. Nah, jadi jangan biasakan istilahnya itu menjual rugi. Ya, jualah istilahnya itu ya sesuai prosedur. Karena definisi sales itu adalah seseorang yang bekerja dengan jam, dengan target market dan dengan harga yang sudah ditentukan oleh manajemen distributor. Jadi kita ya hanya
apa ya, ya istilahnya hanya menawarkan produk, ini Bu harganya segini, jam kerja kita 8 jam, ya seperti itu udah kita lakukan prosedur itu. Masalah laku atau nggak laku ya itu masalah nanti. Yang penting jangan melakukan cara-cara curang seperti itu teman-teman ya. Ya mungkin kalau misalnya sebagai seorang manusia sales melakukan jual rugi sih itu sih hal yang wajar, tapi jangan setiap hari seperti itu teman-teman, karena banyak yang dirugikan. Grosirnya nggak jalan, kalau ada rollingan kasihan teman kalian, dan distributornya itu pun juga rugi teman-teman. Distributornya itu rugi. Dan yang lebih parah lagi adalah citra sales, citra profesi sales itu buruk di mata pemilik toko. Jadi sehingga salesnya kok beda-beda sih mas ngasih harganya, ini yang bener yang mana, seperti itu. Nanti pemilik toko itu akan bingung teman-teman. Nah jadi yang terjadi malahan mereka menganggap semua sales itu sama aja. Jadi kalau misalnya seperti itu sebenarnya adalah merusak citra sales. Ya memang image seorang sales di pemilik toko, di mata pemilik grosir itu ya ada yang baik sama sales. Tapi kadang kalau misalnya pemilik toko sudah dikecewakan oleh satu orang sales saja, itu biasanya mereka akan menganggap semua sales itu penipu, semua sales itu sama aja lah. Istilahnya tukang maksa untuk beli produk, tukang nipu, tukang jualan produk rusak, seperti itu teman-teman. Image-nya jadi sangat buruk. Jadi bagi kalian ini hanya sekedar saran, yang gayanya masih seperti itu ya teman-teman, ya perlahan-lahan dirubah lah seperti itu teman-teman. Ya mungkin video ini seperti itu sih, kalau misalnya ini hanya sekedar saran dan ini adalah pengalaman pribadi juga. Jadi saya juga pernah bekerja di beberapa distributor yang berbeda teman-teman. Jadi sales motoris pernah, jadi tim leader pernah. Pokoknya udah sedikit banyaknya saya sudah sangat paham dengan sistem distributor teman-teman. Oke, makasih yang udah nonton video ini. Jika kalian anggap video ini bermanfaat, di share ke sosial media yang kalian miliki. Saya doakan yang share video ini menjadi sedekah jariah untuk kalian. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian kata. Kalau misalnya ada yang salah silakan koreksi saya di mana letak kesalahan kata-kata saya. Dan kalau misalnya kalian ingin bertanya sesuatu yang berhubungan dengan video ini, silakan tulis di kolom komentar video ini. Terima kasih, see you next time. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke guys, jadi bagi kalian yang suka dengan konten-konten dari channel YouTube Sales Magic, silahkan jangan lupa tinggalkan like dan jangan lupa share ke sosial media yang kalian miliki. Bantu support channel YouTube ini supaya terus berkembang dan saya bisa lebih semangat lagi membuat konten-konten video yang berhubungan dengan freelance dan distributor, yang tentunya saya juga akan meningkatkan kualitas video, audio, dan kualitas konten di channel YouTube ini teman-teman. Dan bagi kalian supaya kalian tidak bingung ya teman-teman, kalian bisa menonton video-video saya lewat playlist video teman-teman. Di sana kalian bisa menonton secara lebih berurutan dan lebih rinci lagi ya teman-teman, lebih detail lagi. Oke, dan bagi kalian yang ingin mengikuti privat atau program SMJK, program 1 Minggu Jago Kanvas, itu adalah program yang saya buat sendiri teman-teman. Silakan kalian bisa tonton video yang ada di link deskripsi box video ini teman-teman ya. Kalian bisa tonton dan baca deskripsi box di video tersebut teman-teman. Oke, thanks for watching. Saya doakan yang menonton video ini dan yang share video ini, saya doakan kalian selalu mendapatkan kesehatan, mendapatkan kesuksesan dan mendapatkan kebahagiaan selalu guys. Oke, salam Sales Magic.